Ya, sesungguhnya orang itu ada seseorang itu dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang itu sholat di waktu malam, di waktu paginya dia mencuri. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kesempatan sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas, waktu untuk hidup, untuk kemudian memperbaiki hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, menjadi seorang hamba yang lebih baik. Diberikan kepada kita kesempatan untuk bisa ya berpuasa di sepertiga bulan Ramadan ini, di mana ini adalah suatu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesempatan untuk bisa memperbaiki kondisi hidupnya yang menjadi pribadi muslim yang lebih baik, lebih taat. Kemudian salam serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi kita teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada juga keluarganya dan juga sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa ya istiqamah meniti jalan beliau, mendakwahkan ajaran-ajaran beliau, dan semoga kita termasuk di dalam barisan orang-orang yang istiqamah mengajarkan ajaran-ajaran beliau dan juga mengamalkan ajaran-ajaran beliau hingga akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah salat gitu ya. Salat adalah tiang agama, salat imaduddin. Kenapa dinamakan tiang gitu ya? Ini juga memiliki makna bahwa suatu bangunan itu tidak mungkin bisa berdiri tanpa adanya tiang. Tidak terbayangkan bahwa suatu bangunan itu tidak memiliki tiang-tiang. Gitu. Maka tidak apabila Islam itu adalah bangunan, maka tidak terbayangkan bahwa bangunan tersebut bisa berdiri kalau misalnya tidak ada sholat di situ. Karenanya sholat memiliki peranan yang sangat penting di dalam membangun bangunan keislaman seseorang. Karenanya ya sholat merupakan rukun daripada rukun Islam, Dalam hadis Jibril kita sama-sama tahu ya, dalam suatu hadis Nabi Sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan ya, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian di orang ini ya fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a fakhidayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Beliau di situ meletakkan tangan, menempelkan, berlaku ya beradab seperti adabnya seorang talabul ilmi. Kemudian beliau bertanya, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimas shalah. Kedua adalah wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, melakukan membayar zakat, wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal bait istata'ta ilaihi sabila, dan melakukan haji apabila engkau sanggup untuk melaksanakannya. Berkata Jibril, qala sadaqta. Benar apa yang engkau katakan. Maka Umar bin Khattab pun kaget ya, dengan pernyataan tersebut. Ala kulli hal, yang bisa syahidnya adalah bahwa sholat ini memiliki posisi yang sangat urgent di dalam kehidupan kita.
di mana sholat juga merupakan amal perbuatan yang pertama kali nantinya ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal ma yuhasab bihil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak dari seorang hamba itu adalah salatnya. Karenanya penting bagi kita untuk bisa memahami salat dengan pemahaman yang benar, bisa melaksanakannya, kemudian setelah pemahaman yang benar tersebut bisa melaksanakannya dengan maksimal mungkin sebagaimana apa yang telah kita ilmu. Kalau begitu ya, sebagai bagian dari penyemangat kita gitu ya untuk kemudian bisa mempelajari salat dengan lebih semangat lagi, kemudian menjalankan salat lebih semangat lagi, maka tentulah bagi kita baiknya gitu ya untuk mengetahui sebenarnya apa keutamaan-keutamaan salat. Ya, apa fadilah-fadilah daripada salat itu sendiri. Banyak sekali hadis, banyak sekali ayat yang berbicara tentang ya keutamaan-keutamaan salat. Tidak mungkin ya di dalam majelis yang singkat ini kita sebutkan semuanya. Karenanya ya kita akan sebutkan beberapa hadis, beberapa ayat, beberapa dalil yang menunjukkan sisi-sisi yang nampaknya perlu bagi kita untuk di situ mengambil pelajaran. Yang paling sering kita dengar berkaitan dengan salat adalah ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha. Ya, tanha itu bisa artinya melarang, mengekang, ya, menghalangi. Inna sholata tanha 'anil fahsya, daripada perbuatan fahsya. Fahisyah, apa itu fahsya? Adalah perbuatan yang jelek, yang nampak kejelekannya itu walaupun tanpa ajaran agama. Contoh misalnya perbuatan zina. Perbuatan zina, walaupun orang tersebut ya tidak beragama, dia tetap mengetahui bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang tidak baik. Liwat adalah perbuatan yang menjijikkan, yang walaupun tidak ada ajaran agama pun orang pun mengetahui keburukannya. Apalagi contohnya berbohong, pengecut dan lain-lain sebagainya. Ini adalah fahsya. Kemudian apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, dan juga al munkar. Apa itu munkar? Munkar adalah keburukan-keburukan yang tidak diketahui melainkan melalui perantara agama, artinya secara syariat. Contoh apa? Riba. Contoh minum khamar misalnya. Nah, di mana khamar di agama-agama lain atau di masyarakat lain selain masyarakat kaum muslimin adalah hal yang biasa-biasa saja, bukanlah sesuatu yang terhina, bukanlah sesuatu yang tercela. Namun di dalam ajaran kita gitu ya, ini adalah sesuatu yang mungkar. Kenapa? Karena syariat mengatakan hal ini adalah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, rijsun min amali syaitan, dan lain sebagainya. Ya, artinya sesuatu yang jelek. Kemudian apalagi riba, apalagi contohnya banyak hal-hal yang memang menjadi kekhususan daripada syariat. Ini adalah manfaat daripada sholat. Salah satu manfaat daripada sholat itu bisa melarang seseorang yang melakukannya dengan sempurna apabila daripada terjatuh daripada perbuatan-perbuatan. Nah, kemudian jadi pertanyaan adalah, kenapa kok banyak sekali orang yang dia sudah sholat namun tetap terjatuh di dalam kemaksiatan? Dia sudah sholat namun masih juga melakukan hal-hal dosa. Bahkan hal ini pun pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih redaksinya begini: Inna rajula, ya,
shalla bil laili fa idza asbaha sariq satamna'uhu ma taqul au satanhahu ma taqul. Akan qala alaihi salatu wasallam. Maka perbuatan itu akan dilarang daripada apa yang engkau katakan. Artinya apa? Salat itu nantinya akan menghalangi dia daripada melakukan perbuatan mencuri tersebut. Artinya apa? Kalau misalnya seseorang itu menjaga salatnya, ya, maka orang itu akan maka sholatnya tersebut akan menghalangi dia daripada terjatuh daripada perbuatan tercela tadi, jatuh daripada perkara munkar dan juga fahish itu. Entah itu di saat ketika dia sedang berada di dalam kondisi sholat dan lain sebagainya, gitu ya. Karena orang sholat, ya maka akan sulit bagi dia untuk tidak bisa dia untuk melakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Kalau misalnya sholat benar. Atau ya dengan mudawamahnya dia, dengan menjaga salatnya dia senantiasa salat terusan, ya, maka salat tersebut akan menghantarkan dia menuju hidayah sehingga dia akan meninggalkan perbuatan tercela tersebut. Namun ya apabila salat tersebut ternyata tidak juga bisa membawa kebaikan buat dia, ya, bisa jadi karena berbagai macam kekurangan-kekurangan yang dia lakukan di dalam sholatnya, maka bisa jadi malah hal itu akan berbahaya buat dirinya. Kalau misalnya sholat itu ternyata buat mainan, jatuhnya jadinya akhirnya seperti orang mainan gitu sholatnya itu, padahal sholat itu adalah posisi ketika seorang hamba bertemu dengan Rabbnya. Namun ketika dia tidak beradab di situ, ketika dia berhadapan dengan Rabbnya di situ, dia tidak fokus kepada sholatnya, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, maka sholat yang seperti ini ya akan semakin menjauhkan dia daripada hidayah. Makanya ada seorang salaf, beliau berkata, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Faman lam ta'murhu sholatuhu bil ma'ruf." Apabila ada orang yang sholatnya itu nggak bisa menyuruh dia untuk melakukan kebaikan, ya, walam tanhahu 'anil munkar, dan tidak juga bisa melarang dia daripada kemungkaran, lam yazdad bi sholatihi minallahi illa bu'da. Maka tidaklah salat itu menambahkan kepada dirinya melainkan apa? Kejauhan daripada dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dia salat semakin dia menjauh. Ini karena apa? Karena orang itu tidak melakukan adab-adab ketika dia melaksanakan salat. Itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa tadi? Bahwa sholat itu ya kalau dia dilakukan dengan hak-haknya, ya, dengan melakukan kewajiban-kewajibannya, adab-adabnya, maka sholat itu ya cepat atau lambat akan menghantarkan orang ini ya daripada menuju kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sholat tersebut ya tidak diperbaiki, tidak ditunaikan hak-haknya, dijadikan bercandaan, ya, dijadikan hanya sekedar sekedar-sekedarnya saja, padahal sholat itu adalah perbuatan atau kegiatan yang menghubungkan dirinya dengan Allah, ya, sehingga dia tidak beradab di hadapan Allah, maka tidaklah ya bertambah setiap kali dia sholat, melainkan hanya bertambah ya jauh dirinya daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian sholat gitu ya. Nah, sholat juga wajib. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah wajib, ya. Inna sholata 'alal mu'minina, kepada orang-orang beriman itu kitaban mawquta, ya, sudah ditentukan waktu-waktunya, juga sudah ditentukan. Artinya apa? Kita udah nggak bisa keluar daripada tanggung jawab, daripada kewajiban kita untuk menjalankan sholat. Makanya pilihan kita, ya, karena kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat, maka nggak ada pilihan bagi kita untuk
melainkan sholat kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan hidayah Allah, atau semakin menjauhkan diri kita daripada hidayahnya Allah. Makanya sholat itu hanya ada satu pilihan, yaitu bagi kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Apabila sholat tersebut ya berkualitas, kita laksanakan di situ hak-haknya, ya, maka sholat itulah yang akan memberikan fadilah-fadilah ya kepada kita. Barulah di sini kita bisa berbicara tentang fadilah-fadilah sholat, yaitu sholat yang apabila dilaksanakan di situ kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya. Kalau misalnya hal itu nggak terpenuhi, maka belum saatnya kita berbicara tentang fadilah-fadilah sholat. Jadi setelah kita ketahui bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita untuk melainkan sholat kecuali dengan sholat yang benar, ya, dengan adab-adabnya, maka baru kita berbicara tentang fadilah-fadilah. Fadilah-fadilah sholat diantaranya, ya, adalah suatu hadis begini. Nabi SAW pernah bersabda, "Ara'aitum," kabarkan kepada saya, apa pendapat kalian, kata Nabi SAW. Lau anna naharon bibabi ahadikum, seandainya di pintu kalian itu, di depan pintu kalian itu ada sungai yang mengalir deras. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kalian mandi dari situ setiap hari 5 kali. Nah, setiap hari 5 kali mandi. Nabi bertanya, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah tersisa kotoran di dalam tubuhnya, daran, ya, macam daki gitu ya? Apakah tersisa daripada kotoran di dirinya tersebut? Nabi, para sahabat bertanya, menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai', enggak tersisa daripada kotoran di tubuhnya. Nah, Nabi bilang apa? Fadzalika matsalus salawatil khamas yamhullahu bihinnal khataya. Itu adalah permisalan daripada salat 5 waktu, yang mana dia itu akan menghapuskan dosa-dosa, khataya, ya, jamak daripada khati'ah, dosa-dosa, ya, apabila tadi kita melaksanakan syarat-syaratnya. Namun yang jadi pertanyaan di sini, dosa-dosa apa? Tentu sebagaimana mandi itu juga tidak bisa menghilangkan kadas, kurap, panu, ya, penyakit-penyakit lainnya yang susah dibersihkan gitu ya. Dia hanya menghilangkan kotoran-kotoran yang kecil-kecil. Begitu juga dengan sholat. Ya, begitu juga dengan sholat, dia hanya akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Makanya di dalam suatu hadis lain gitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ila shalah, atau as-salatu ila salati wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan, atau kama qala alaihi salatu wasallam, mukaffirat lima bainahuma. Antara salat dengan salat, ya, antara antara hari Jumat dengan hari Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, adalah kafarah daripada dosa-dosa kecil. Idza ujtunibat al-kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu tidak bisa atau tidak cukup hanya seseorang itu rajin sholat 5 waktu sehingga dia bisa dihapuskan daripada dirinya. Nah, yang menarik lagi adalah hadis ini, hadis tentang seorang yang pernah mencium seorang wanita gitu ya, yang bukan mahramnya. Kemudian laki-laki ini ingin bertaubat, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakannya. Ya, kemudian orang tersebut, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didiamkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab apa-apa. Kemudian orang tersebut pergi. Kemudian Umar berbicara, seandainya dia itu diam saja menutupi aibnya, tentulah Allah akan menutupi
kesalahannya tersebut. Ya. Kemudian apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat untuk mengembalikan orang tadi, panggil, ya panggil orang tadi. Ya, panggil orang tadi. Kemudian orang tadi setelah datang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan oleh beliau apa? Suatu ayat, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Para ulama mengatakan yang dimaksud dalam tarafayn nahar itu adalah salat apa? Salat subuh. Ya, taraf itu kan di antara dua ujung an-nahar, siang. Artinya dua waktu siang itu salat subuh. Ulama mengatakan salat subuh dengan salat zuhur atau salat subuh dengan salat asar. Kemudian wazulafam minal lail, ada yang menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan salat maghrib, sebagian lagi menafsirkan salat maghrib dan juga salat isya. Kalau misalnya dijaga, karena dahulu seperti misalnya Syekh Dahlan, Ibnu Dahlan itu menjelaskan bahwa di dalam kitab kitab apa saya lupa. Di situ dijelaskan bahwa dahulu sholat yang diwajibkan kepada kaum muslimin, bisa jadi kejadian ini terjadi ketika sholat itu belum diwajibkan menjadi lima waktu, artinya masih waktu pagi dan waktu petang. Ya, sehingga untuk diwajibkannya dia untuk sehingga Nabi SAW hanya memerintahkan dia untuk menjaga waktu sholat itu tadi. Ya. Kemudian syahidnya mana? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan, artinya dosa-dosa. Artinya dari sini kita bisa ambil pelajaran, ternyata sholat itu ya, menjaga sholat yang wajib, sholat 5 waktu, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kita sudah tahu bahwa salat itu as-salawatul khams, ya, as-salawatul khams tadi as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kafaratan lima bainahuma. Salat-salat yang 5 itu bisa antara salat itu, di antara salat yang 5 itu dan juga Jumat ke hari Jumat yang lainnya itu menjadi penggugur daripada dosa-dosa. Namun ada juga salat-salat yang ternyata disebutkan secara khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pentingnya salat tersebut, yaitu salat yang dikenal dengan nama salat al-bardain. Yaitu salat bard itu artinya dingin. Salatul bardain di dua waktu yang dingin, yaitu waktu pagi hari dan juga waktu sore hari. Ini akan terasa ketika musim dingin, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yata'aqabun fikum malaikatun billaili wa malaikatun bin nahar. Akan ganti-gantian, tuh artinya ganti sif-sifan, ya, malaikat yang bertugas di malam hari dengan malaikat yang bertugas di waktu siang hari. Artinya ada jadwal malaikat malam hari, malaikat siang hari yang tugasnya mereka itu mencatat segala macam amal perbuatan kita, yang bertugas dan juga bertugas di muka bumi ini di waktu pagi dan di waktu petang. Yajtami'una fi salatil asri wa yajtami'una fi salati subhi wa fi salatil asr. Dan mereka itu bertemu di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Sehingga ketika mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu bertanya, apa yang kalian dapati daripada hamba-hambaku? Tidaklah kami dapati hamba-hambamu melainkan mereka sedang melakukan salat, ya, di waktu pagi dan di waktu petang.
Karenanya ya penting bagi kita ini untuk uh, memberikan perhatian yang lebih terhadap sholat subuh dan di waktu sholat asar. Karena di waktu sholat subuh di situ dibutuhkan kesungguhan untuk bangun dari posisi nyaman ketika tidur. Dan di waktu asar maka kita diminta untuk jangan meninggalkan sholat di waktu kita sedang sibuknya melakukan kegiatan-kegiatan kita, semisal bekerja atau ketika kita berada di tengah perjalanan. Nah, dua sholat ini adalah dua waktu sholat yang sering orang itu lalaikan, sehingga mereka itu melaksanakan sholat tersebut di luar waktunya. Ya, sholat subuh bablas atau sholat asar juga bablas. Apalagi ya kalau misalnya waktunya itu mendung atau apa sehingga tidak terlihat bahwa sholat tersebut sudah keluar daripada waktu ikhtiar, ya, sehingga masuk waktu waktu karohah, ya, mendekati waktu sholat maghrib. Ini yang berkaitan dengan sholat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian di waktu seperti ini gitu ya, hendaknya bagi kita untuk senantiasa menjaga sholat jamaah, ya, untuk menjaga sholat jamaah. Karena sekarang kondisinya kita tidak bisa ke masjid, ya, tetap namun sangat dianjurkan gitu ya untuk tetap melaksanakan sholat jamaah, terlepas dari bagaimana hukum sholat berjamaah itu sendiri, ya, karena ulama sendiri berbeda pendapat ke dalam beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa fardu namun bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Ini dalam mazhab yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Hal ini disebabkan karena banyaknya dalil-dalil yang yang satu menunjukkan dalil tentang wajibnya sholat berjamaah, yang satu lagi menunjukkan tentang nadab, ya, boleh ya, atau anjuran sunnahnya sholat berjamaah. Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah itu adalah dalil, contohnya misalnya tidaklah ada seorang 3 orang gitu ya di suatu kampung atau di suatu badu, tanah terbuka atau di padang, di suatu padang gitu ya, yang mana dia tidak mendirikan sholat di situ atau sholat berjamaah, la tuqamu alaihi shalah, la tuqamu fiha shalah illa istahwadha alaihi musyaitan, melainkan mereka itu istahwadha alaihi musyaitan, maka mereka dikuasai oleh syaitan. Ini begitu juga dengan hadis misalnya ini qad hamamtu, sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar berniat untuk mendatangkan kayu bakar. Kemudian saya suruh seseorang itu untuk menggantikanku sholat berjamaah, lalu aku mencari orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini diantara hadis-hadis dan banyak hadis lain yang menunjukkan bahwa ternyata sholat jamaah itu adalah wajib. Namun hadis lain yang menunjukkan bahwa ternyata sholat jamaah itu bukanlah sholat yang fardu ain adalah hadis sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatur rajuli fi jama'atin, gitu ya, sholatur rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa.
sholatnya seseorang, ya seorang laki-laki ini kita wajib berjamaah itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan maka ya sunnah, maka dia sunnah ya, bukan wajib. Adapun sholat berjamaah apa namanya sholatnya laki-laki di dalam jamaah ya, fi jamaatin dilipat gandakan menjadi 25 derajat daripada sholatnya yang ada di rumah atau di pasarnya. Lihat yang bisa dipelajari adalah hadis ini. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa ada perbandingan lebih baik karena sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri 25 derajat. Dari perbandingan ini ya, dari perbandingan ini bisa diambil hukum bahwa sholat sholat sendiri itu sah ya, sholat sendiri itu sah. Kemudian sholat sholat sendiri itu diperbolehkan, artinya bukan sesuatu yang haram dan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang wajib. Karena kenapa? Kalau misalnya sholat sendiri itu adalah fardu ain, artinya syarat gitu ya, atau dengan kata lain adalah tidak sah gitu ya bagi siapa yang meninggalkannya, maka tidak mungkin dibandingkan dengan sholat jamaah menjadi 25 derajat, karena membandingkan 1:25 artinya satu ini berarti dia itu tetap bukan nol, bukan artinya tidak sah. Adanya satu itu ya, nilai satu itu artinya menunjukkan bahwa hal itu adalah diperbolehkan dan juga bukan sesuatu yang wajib. Ini yang menjadi wajhul istidlal atau bagaimana para Syafi'iyah dan juga para Malikiyah dalam memahami hadis ini ya. Dari sini akhirnya karena adanya dalil tentang wajibnya sholat berjamaah dan ketemu dengan dalil yang menunjukkan bahwa sunnahnya sholat berjamaah itu, sehingga para Syafi'iyah mengatakan fardu namun bukan fardu ain namun fardu kifayah, yaitu apabila dilakukan oleh sebagian golongan maka saqata anil jami', artinya tidak menjadi wajib bagi keseluruhan. Namun apabila semua tidak melakukan sholat jamaah maka di situ satu kampung, satu kota itu dosa semuanya. Ini adalah tentang sholat fikih daripada sholat